Judul, Sayap Putih di Tengah Kegelapan. Di suatu pagi yang damai, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan hutan Kelayuan. Burung-burung bernyanyi riang, dan angin berhembus lembut membawa aroma embun pagi. Di antara pepohonan tinggi, seekor merpati putih bernama Aluna tengah terbang melintasi langit. Sayapnya membentang indah, memantulkan cahaya mentari seperti kilau mutiara. Aluna dikenal sebagai burung yang bijak dan damai. Ia selalu membawa pesan perdamaian antara kawanan burung yang sering berselisih, termasuk kawanan burung pipit dan jalak yang kerap bertikai. Namun di balik ketenangannya, ada sekelompok burung yang tidak menyukai Aluna, kawanan gagak hitam pimpinan Raja Kargo, seekor gagak tua yang angkuh dan kejam. Bab 1. Datangnya ancaman. Suatu hari, kabar menyebar bahwa Raja Kargo ingin menguasai seluruh langit hutan. Ia menganggap burung-burung lain terlalu lemah dan tak layak hidup bebas. Bagi Kargo, hanya kekuatan yang pantas mengatur. Ia pun mengirim pesan tantangan kepada semua kawanan. Dan di tengah ancaman itu, Aluna berdiri mewakili harapan kawanan kecil yang tak mampu melawan. Aku akan melawanmu, Kargo, ucap Aluna lantang di hadapan semua burung. Langit ini bukan milikmu seorang. Semua terkejut. Seekor merpati menantang gagak pemangsa. Tapi Aluna percaya, bukan tubuh yang besar yang menentukan kemenangan, tapi keyakinan dan hati yang bersih. Bab 2. Pertarungan pertama. Hari pertarungan tiba. Di tengah lapangan hutan yang luas, burung-burung berkumpul menyaksikan duel langit itu. Kargo datang dengan sayap besar dan mata merah menyala. Suara parau dan tawa mengejek mengiringi setiap langkahnya. Pertarungan pun dimulai. Kargo menyerang dengan ganas. Sayapnya menghantam udara seperti cambuk petir. Aluna mencoba menghindar, terbang tinggi. Namun tubuhnya yang kecil kesulitan melawan tekanan udara akibat sayap Kargo. Sebuah cakar tajam menyayat sayap Aluna. Ia jatuh, terhempas di atas ranting pohon. Luka mulai memuncul. Semua burung terdiam. Kau pikir keberanian bisa menyelamatkanmu? Ejek Kargo sambil berputar di atas langit. Ini dunia untuk mereka yang kuat. Aluna hampir pingsan. Sayapnya berdarah. Namun dalam keheningan itu, ia teringat akan suara-suara burung kecil yang dulu ia bantu. Ia teringat senyum titik kecil yang pernah ia selamatkan dari mulut ular. Dan ingatan itu menjadi nyala api dalam hatinya. Bab 3. Sayap yang terbakar semangat. Malam itu, saat langit sunyi dan Kargo mengira ia sudah menang, Aluna sembunyi di sarang tua. Ia merawat lukanya, menunggu, dan berdoa. Selama 3 hari, ia tak terlihat. Banyak yang mengira ia sudah mati. Tapi di hari keempat, langit berubah. Awan hitam datang, dan bersamanya, Aluna kembali. Namun kini ada yang berbeda. Sayap putihnya kini ternoda sedikit oleh darah kering, tapi matanya menyala. Ia bukan hanya seekor merpati damai, ia adalah simbol harapan. Aku belum selesai. Kargo, teriak Aluna dari atas pohon tertinggi. Kargo tertawa, tapi tawanya goyah. Ia tak menyangka merpati itu akan kembali. Pertarungan kedua pun terjadi. Kali ini, Aluna menggunakan kecepatan dan kelincahan. Ia tak melawan kekuatan dengan kekuatan, tapi dengan taktik dan keberanian. Ia menyelip di antara cabang, membuat Kargo kehilangan arah. Ia menyerang dari atas, bukan untuk melukai, tapi untuk menggugurkan keangkuhan. Sampai akhirnya, saat Kargo lelah mengejar, Aluna memanfaatkan celah, menabrak Kargo dari arah matahari hingga gagak itu terhempas ke tanah, tak mampu terbang. Bab 4. Kemenangan dan pengampunan. Kargo terbaring lemah. Semua burung bersorak, tapi Aluna tak membunuhnya. Ia berdiri di atas batu dan berkata, "Aku tidak bertarung untuk membunuh. Aku bertarung agar kita bisa hidup bersama." Dan semua burung pun bersatu, membangun kembali hutan langit yang damai. Kargo diasingkan, namun diberi kesempatan untuk berubah. Epilog. Sejak saat itu, Aluna dikenal bukan hanya sebagai merpati biasa. Ia menjadi legenda di langit hutan Kelayuan. Ia
Ia disebut sebagai sayap putih yang menaklukkan bayangan, bukan karena ia kuat, tapi karena ia berani, bahkan ketika ia nyaris kalah.